Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas S7R kuliah SPP akan menjelaskan tentang sistem bakar untuk menentukan tingkat gizi. Di sini beranggotakan 3 orang, yang pertama Ahmad Yasalah, yang kedua Daniel Alfi, dan yang ketiga saya Tommy Digawahidi. Pertama langsung akan dijelaskan oleh Daniel Alfidi. Ya, selamat malam. Di sini kita akan mengambil tema itu sistem pakar tingkat gizi pada lansia. Nah, di sini ada menu halaman awalnya, yaitu ada menu home dan menu service. Nah, ini menu home-nya ada bagian login dan ada menu service-nya, bisa dipencet. Nah, ini adalah menu service dari kami, yaitu pertama ada proses konsultasi, hasil konsultasi, dan penentu gizi. Kita balik ke atas, menu home. Nah, di menu home ini ada menu login, bisa diklik. Nah, ya, kita di sini masuk ke menu login. Nah, di sini itu ada 2 tipe. Kita bisa masuk sebagai menu admin atau menu pasien. Nah, di sini sebelum kita masuk ke menu pasien, kita harus registrasi dulu. Bisa diklik tombol registrasinya. Nah, yang pertama itu ada form registrasi. Nah, ini untuk data pasien ya. Misalkan kita akan membuat nama, yaitu Daniel. Nah, dan untuk username-nya itu Alvindi. Dan untuk password juga sama. Untuk umur bisa kita akumulasikan sekitar 70 tahun. Dan jenis kelaminnya laki-laki. Tinggi badan sekitar 160-an. Dan berat badannya sekitar 70 kilo. Nah, di sini kita telah selesai mendaftar sebagai pasien. Coba kita bisa klik daftar. Nah, di sini kita sudah daftar menjadi pasien. Dan kita bisa login kan nanti di bagian sini juga. Sebagai pasien juga. Iya. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Yasa. Baik, selamat malam. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Daniel, yaitu saya akan menjelaskan login sebagai admin. Di sini saya memilih login sebagai admin, lalu memasukkan username dan password sesuai default, yaitu admin, dan passwordnya juga admin. Langsung saja login. Nah, berikut adalah halaman selamat datang untuk administrator. Nah, di admin ini terdapat 3 menu, yaitu yang pertama menu data. Nah, menu data di sini terdapat gejala, tingkat gizi, solusi, dan rule. Nah, sedangkan laporan di sini ada laporan pasien dan laporan konsultasi. Lalu yang terakhir keluar itu ada pilihan ya atau tidak. Nah, untuk di menu data saya akan mencoba untuk di bagian gejala. Nah, bagian gejala ini itu berupa gejala-gejala atau penyakit yang biasanya diderita oleh orang tua gitu atau lansia. Nah, di sini itu sesuai dengan tingkat gizi para lansia tersebut. Misalkan kayak yang pertama ada penurunan berat badan, lalu menurunnya nafsu makan, dan sebagainya. Nah, di gejala ini kita juga bisa menambahkan gejala. Di sini bagian entry gejala untuk menambahkan. Nah, di sini di bagian entry gejala yaitu ada 3 form. Yang pertama ada ID gejala, lalu ada nama gejala, dan yang terakhir ada tingkat gizi. Misalkan saya akan menambahkan gejala kesulitan mengingat atau pikun. Maaf, ini ID gejala ya. Berarti di nama gejala itu kesulitan mengingat pikun. Nah, untuk ID gejalanya lanjutan dari yang gejala-gejala sebelumnya.
yaitu G-nya itu gejala 010. ID gejalanya G010, nama gejalanya kesulitan mengingat atau pikun. Dan di sini berarti masuk ke tingkat gizi cukup. Ya, ini kenapa nih? Oke. Nah, di bagian menu gejala ini juga kita bisa menambahkan gejala. Yaitu kita masuk aja ke entry gejala. Nah, di entry gejala terdapat 3 form, yaitu yang pertama ID gejala, yang kedua nama gejala, dan yang terakhir tingkat gizi. Nah, untuk ID gejalanya itu lanjutan dari gejala yang tadi telah kita isi, yaitu yang sekarang G011. G-nya itu adalah gejala. Lalu nama gejalanya di sini saya akan menambahkan misalkan kesulitan mengingat atau pikun. Untuk kesulitan mengingat itu masuk ke tingkat gizi kekurangan cukup atau kelebihan, yaitu cukup ya. Lalu kalau udah selesai langsung aja klik simpan. Nah, jika sudah simpan maka di bawah sini sudah menambah gejala baru. Oke. Dan gejala-gejala ini juga bisa kita edit atau kita update. Nah, contohnya ini bisa kita edit. Nah, selanjutnya yaitu tingkat gizi. Nah, di tingkat gizi ini juga kita bisa tambahkan dan juga bisa kita edit. Karena di sini tingkat gizi hanya 3, yaitu kekurangan, cukup, dan kelebihan. Selanjutnya ke solusi. Nah, ini solusi atau hasil dari konsultasi gejala-gejala tadi yang kita cari. Nah, di solusi ini bisa kita tambahkan datanya, bisa kita edit juga. Misalkan di pertama ini ada solusi kekurangan gizi. Nah, di sini kan ada solusinya yang dianjurkan. Lalu juga kita bisa tambahkan makanannya, lalu apa saja yang tidak boleh. Nah, di sini solusi kekurangan, lalu ada solusi cukup. Kita juga bisa menambahkan solusi lagi, seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu masuk aja ke entry. Nah, di bagian sini sama ID solusinya. Kita tambahin aja datanya, yaitu S untuk solusi 003. Nah, untuk solusinya ini bisa kita isi apa aja sesuai dengan data. Saya sudah memiliki datanya, jadi saya langsung copy saja. Sini adalah solusi kelebihan. Lalu kalau udah selesai kita simpan. Nah, ini dia yang tadi saya telah buat, yaitu solusi kelebihan. Oke, kalau udah selesai lanjut ke rule. Nah, untuk rule ini adalah menentukan dari gejala, tingkat gizi, sama solusi. Misalkan yang tadi yang saya sudah bikin, solusi kelebihan itu kita pilih. Nah, itu masuk ke yang ke R3. Oke, lanjut juga bisa kita hapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan. Yang pertama laporan pasien. Nah, di sini adalah pasien-pasien yang sudah membuat data pasien atau tadi registrasi dan juga sudah konsultasi. Di sini juga kita bisa cetak data pasiennya.
Lalu juga ada laporan konsultasi. Nah, ini adalah nama-nama yang sudah konsultasi. Pasien-pasien yang sudah konsultasi. Dan di sini adalah ada tingkat atau persentase tingkat gizinya. Di sini juga bisa kita cetak. Oke, itu saja yang di bagian admin. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian pasien. Saya langsung logout aja. Oke, untuk pasien akan dilanjutkan oleh Saudara Tommy. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita akan memasuki pada menu pasien. Kita bisa loginkan dulu dengan username yang tadi, dengan nama Alvindi, dan password juga Alvindi. Ya, ini adalah menu dari form konsultasi di bagian pasien. Di situ udah terlihat jelas ada nama pasien, umur, dan keterangan dan lain-lainnya juga ada di situ. Nah, kita di sini bisa mengecek nih apa keluhan kita, apa yang menjadi permasalahan di bagian lansia untuk kita sendiri. Misalkan kita mau mengklik itu di bagian kesulitan, mengalami kenaikan berat badan. Nah, itu di bagian G007 ya. Dan menurunnya dan bertambahnya nafsu makan. Coba kita bisa klik ya. Ya, di situ dua aja yang kita klik. Nah, coba kita klik diagnosa. Nah, di sini kita bisa melihat data yang kita pilih ada dua, bertambahnya nafsu makan dan mengalami kenaikan berat badan. Nah, kita bisa di sini bisa melihat hasilnya. Tinggal kita klik hasil. Nah, datanya langsung keluar. Nah, gejala yang saya derita tadi itu bertambahnya nafsu makan sama mengalami kenaikan berat badan. Dari gejala tersebut, nah kita di sini bisa ada di sini sudah didiagnosa tuh, berarti kita kekurangan tingkat gizi dengan tingkat keyakinan itu sebesar 30%. Nah, di sini juga kita mendapatkan solusi. Misalkan nih, berarti solusi yang dianjurkan adalah energinya terlalu tinggi, yaitu 40-40%. Nah, yang kedua proteinnya terlalu tinggi. Yang ketiga lemaknya cukup. Dan yang keempat karbohidratnya cukup. Nah, itu aja sih bagian daripada menu pasien. Dan kita di sini juga bisa mencetak hasil konsultasinya loh. Kita bisa diklik aja di situ. Nah, di sini udah terlihat dan kita bisa untuk save sebagai PDF, nanti bisa kita print juga. Ya, itu aja sih bagian daripada pasien. Dan selanjutnya ya kita bisa keluar seperti dari awal tadi. Ya. Ya. Oke, berarti itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Selamat beristirahat.